Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Yola Winanda. Kali ini saya akan membahas atau mengulas sebuah buku yang berjudul Profesi Keguruan. Buku ini membahas tentang bagaimana cara pembentukan terhadap wawasan, sikap, dan juga keterampilan profesional bagi seorang calon pendidik. Buku ini juga berfungsi sebagai pegangan untuk mahasiswa dan kegiatan praktek lainnya. Buku ini ditulis oleh Profesor Sucipto dan Dr. Andes Raflis Kosasi MSc, diterbitkan oleh Rineka Cipta. Sampul depan buku ini terlihat simpel. Dan buku ini terdapat atau berjumlah halamannya yaitu 262 halaman. Oke, yang ini adalah identitas bukunya. Sekarang kita akan lanjut ke isi bukunya. Pada bab 1 yaitu pendahuluan. Di pendahuluan ini membahas tentang apa sih sebenarnya tujuan dari dibuatnya buku ini, yaitu tujuannya khususnya bagi para pembaca, yaitu para calon pendidik. Di situ untuk membentuk wawasan, sikap, dan juga keterampilan yang profesional bagi seorang guru yang profesional. Kemudian ada pada bab 2 yaitu konsep profesi keguruan. Konsep profesi keguruan di sini dia membahas tentang kriteria atau kualifikasi tertentu di mana jabatan seorang guru profesional tersebut. Kemudian pada bab 3 yaitu sikap profesional keguruan. Di sana membahas tentang sikap-sikap yang harus ada pada profesi keguruan tersebut dan sikap terhadap perundang-undangan, terus organisasi profesi, terus teman sejawat, peserta didik, dan lain sebagainya. Kemudian di bab 4 dia membahas tentang bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling di sini membahas tentang bagaimana cara guru untuk membantu proses perkembangan pribadi peserta didik dan juga bagaimana seorang guru tersebut membantu masalah yang sering dihadapi oleh peserta didik tersebut. Kemudian ada bimbingan konseling di sekolah dan peranannya bagaimana, katanya gitu. Pada bimbingan konseling di sekolah, guru yang profesional itu harus melibatkan atau di dalamnya itu mencakup semua personel yang ada di sekolah. Tidak hanya guru saja dan murid saja, tetapi semuanya ya teman-teman. Kemudian pada bab 6 ada administrasi pendidikan dalam profesi keguruan. Di sana menjelaskan maksud dan tujuan dari administrasi pendidikan tersebut. Kemudian pada bab 7 yaitu administrasi peranan guru dalam administrasi di sekolah. Di sana administrasi itu dia mencakup ruang lingkup yang sangat luas. Ada administrasi kurikulum, ada administrasi kesiswaan, ada juga administrasi personel, dan ada juga administrasi hubungan antara sekolah dengan masyarakat, dan juga seperti administrasi seperti apa sih, saya lupa. Ada juga loh administrasi layanan khusus ternyata. Dan pada bab 8 yaitu menjelaskan tentang sistem dan struktur organisasi sekolah. Kenapa itu juga dijelaskan di bab ini? Karena seorang guru yang profesional sangat penting baginya yaitu sistem dan struktur organisasi itu diterapkan di sekolah. Nah, dia harus lebih menata lebih rapi lagi atau lebih bagus lagi bagaimana sistem dan struktur organisasi di sekolah tersebut. Kemudian yang terakhir, pada bab terakhir juga ada membahas tentang supervisi
di sekolah tersebut. Nah ya, supervisi pendidikan namanya. Supervisi pendidikan di sini menjelaskan tentang pengertian, fungsi, pelaksanaan, teknik, dan juga peranan guru dalam menjalankan supervisi pendidikannya. Selanjutnya, kita akan membahas kelemahan dan juga kelebihan dari buku ini. Cekidot. Buku ini ada kelemahannya dan juga ada kelebihannya loh teman-teman. Dimana kelebihannya yang pertama kita bahas ya. Kelebihan dari buku ini, yang pertama, pada setiap babnya ini ada rangkuman sehingga kita dapat memahami apa sih tujuan dari buku ini pada bab yang ini. Seperti itu. Dan kemudian di akhir setiap babnya juga terdapat latihan-latihan soal atau tugas-tugas yang dapat untuk melatih otak kita sampai mana kita paham materi ini. Kemudian buku ini juga sangat simpel, sampulnya juga menarik, ya kan teman-teman? Nih. Kemudian di balik kelebihan pasti ada kelemahan. Kelemahan buku ini yang pertama yaitu gaya bahasanya. Gaya bahasanya tuh sulit sekali dipahami karena mungkin itu hanya untuk yang tinggi-tinggi saja ya. Mungkin seperti anak SD atau anak SMA, anak SMP masih belum paham atau tidak mau melihat buku yang seperti ini. Karena buku ini juga tidak ada gambar sedikit pun, karena tulisan aja semuanya. Itu akan membuat pembaca atau kita semua yang membaca buku ini akan cepat bosan. Begitu teman-teman. Jadi kesimpulannya, buku ini sebenarnya sangat bagus untuk dibaca bagi para pendidik. Ya kan teman-teman? Di sini semuanya dijelaskan secara rinci bagaimana menjadi guru yang profesional. Mungkin itu saja yang saya dapat ulas. Mungkin teman-teman ada yang mau membaca buku ini, bisa kalian beli ya bukunya. Kalau enggak, kalian boleh pinjam sama aku. Aku ada di rumah terus loh. Jadi cukup sekian ya teman-teman. Terima kasih. Oh iya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena ini baru pertama kali aku membuat video dan dimasukkan di YouTube. Oke, teman-teman, terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.